Orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia tidak sekedar mengirimkan uang kan. Dia tidak sekedar mengirimkan makanan bagi mereka, menyiapkan kepada mereka seluruh fasilitas. Tapi dengan kasih dia menginginkan, anak, kami orang tua membeli motor buat kamu, tapi kami tidak menginginkan ada kabar celaka dari kamu. Itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya apapun yang kami lakukan dengan kasih. Kasih yang dari Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu tentang kasih itu. Tolonglah kami supaya hati dan hidup yang penuh kasih akan menjadi tanah yang subur. Supaya firman yang diberitakan terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya firman-Mu akan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah melakukan dengan kasih. Terambil dari pembacaan menurut surat pertama Korintus pasal 16 ayat 14. Pertama Korintus pasal 16 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita diminta untuk melakukan seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan dengan kasih, maka sebelumnya saya mencatat 1-2 hal bahwa ternyata menyangkut kerja saja ada yang disebut kerja paksa. Kerja paksa artinya orang lain memaksa kita untuk bekerja. Rodi. Ada yang namanya kerja terpaksa. Kerja terpaksa berarti sebenarnya tidak mau, tapi harus dilakukan. Ada yang namanya kerja sukarela. Dia tidak menuntut apa-apa, memang dia memberi diri untuk mau bekerja. Ada yang bekerja untuk mendapatkan upah. Jadi setiap kali diminta kerja, dia tanya dulu itu bayar berapa. Kalau tidak ada sesuai pas dengan yang dia mau, ya tidak jadi. Ada pekerjaan atau ada kerja bahkan pelayanan yang dilakukan dengan pencitraan. Orang kalau kerja dengan pencitraan tuh, dia sebenarnya tidak tahu dan pemalas kerja. Hanya karena mau menceritakan diri, jadi dia bilang nanti pas saya sapu di situ, tolong foto. Nah itu pencitraan. Kalau memang diambil, memang itu untuk kepentingan dokumentasi tidak soal. Tapi dia arahkan supaya pas-pas di waktu tertentu, terus foto, ame video, itu pencitraan namanya. Ada yang bekerja dengan bertanggung jawab. Dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Tapi ada juga yang bekerja tidak bertanggung jawab. Asal jadi saja. Asal jadi saja. Kok yang penting jalan dan seterusnya. Ada juga yang bekerja dengan rajin sekali. Rajin, tapi ada yang bekerja dengan malas sekali. Ada yang bekerja dengan jujur, ada yang bekerja dengan tidak jujur. Ada yang bekerja di waktu siang, tapi ada juga yang bekerja di waktu malam. Jadi menyangkut kerja kita bisa ingat banyak-banyak. Hari ini kita diminta untuk satu hal, itu semua harus ada ukurannya. Dan ukuran dari apa yang kita kerjakan adalah kasih. Sebagai sebuah catatan di mana itu tidak bisa terlepas dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, saya tambahkan.
Saya coba mencatat satu dua hal ini. Saya masih menyangkut pekerjaan, nanti sebentar tentang semuanya. Tapi saya ingin mengatakan begini, saudara. Bila Anda melakukan untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Tetapi bila Anda melakukan karena Tuhan, itu pelayanan. Kalau Anda melakukan untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Tapi Anda melakukannya karena Tuhan, itu pelayanan. Bila Anda keluar karena ada yang mengkritik, kerja ada yang mengkritik, langsung kita keluar, oh itu namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Namanya kita mau kerja tuh banyak orang kritik lah, tapi terus bekerja, itu pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada orang yang berterima kasih, itu pekerjaan. Kalau Anda berhenti karena saya kerja setengah mati, tidak ada yang terima kasih, apalagi bawa aqua satu botol, itu pekerjaan. Tetapi bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal oleh siapapun, itu pelayanan. Itu pelayanan. Bila Anda merasa semakin sulit untuk menikmati apa yang Anda kerjakan, semakin sulit untuk menikmati apa yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. Tetapi bila Anda merasa semakin sulit untuk tidak menikmati pekerjaan Anda, itulah pelayanan. Jadi kerja sampai tidak menikmati itu pekerjaan, itu pekerjaan. Tapi kalau kita semakin sulit untuk tidak menikmatinya, maksudnya kalau kita menikmati terus itu pekerjaan, itulah pelayanan. Merasa tidak ada beban. Bila Anda melakukan, bila yang Anda pikirkan adalah sukses, itu pekerjaan. Kalau yang ada dalam pikiran kita adalah sukses, itu pekerjaan. Tetapi bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itu pelayanan. Saya kira ini menarik ya. Kalau yang kita pikirkan bagaimana bekerja sampai sukses, melayani sampai sukses, itu baru pekerjaan. Tapi Anda setia terus sekalipun ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, itu pelayanan. Saudara, gereja atau kantor yang biasa-biasa saja, itu dipenuhi oleh orang-orang yang hanya bekerja. Gereja atau kantor yang biasa-biasa saja, itu dipenuhi dan diisi oleh orang-orang yang hanya bekerja. Tapi gereja atau kantor yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Ini kalimat kutipan, tidak tahu siapa yang buat, tapi ya saya kutip ini untuk coba kita pikirkan. Kita nih melakukan aktivitas satu hari ke satu hari termasuk pelayanan. Itu kita lakukan karena itu pekerjaan atau itu sebuah pelayanan. Saudara-saudara, melakukan dengan kasih. Saudara, pembacaan tadi mengingatkan kita sekalian, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan kasih. Saya catat ini untuk kita pulang dan renungkan. Ketika dia berbicara tentang kasih dalam semua yang kita kerjakan, dia merindukan supaya ada tanda kerajaan sorga di tengah-tengah apapun yang kita kerjakan. Yang penuh damai, yang penuh kejujuran, yang penuh keberpihakan, yang penuh dengan ketulusan tanpa kepalsuan. Itu baru kita lakukan dengan kasih. Dalam kasih yang besar itu, saudara-saudara, kerajaan sorga itu ada tanda-tandanya. Kehadiran Kristus hadir di situ.
Karena itu nasihat firman ini baik, lakukanlah dengan kasih. Pembacaan tadi juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa terimalah semua hal yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itulah orang menyatakan kasih. Kenapa saya pakai kata tanggung jawab? Orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dia tidak sekedar mengirimkan uang kan? Dia tidak sekedar mengirimkan makanan bagi mereka, menyiapkan kepada mereka seluruh fasilitas. Tapi dengan kasih dia menginginkan, anak, kami orang tua membeli motor buat kamu, tapi kami tidak menginginkan ada kabar celaka dari kamu. Itu ada kasih di situ. Kenapa? Dia bertanggung jawab pada satu sisi, menyiapkan fasilitas-fasilitas. Tapi dia sadar bahwa itu semua bukan ukuran dari sebuah kasih sayang. Dia merindukan anak ini lebih baik, semakin baik dan semakin memuliakan Tuhan. Ketiga, pembacaan tadi menginginkan kita, pekerjaan yang dilakukan dengan kasih itu selalu ada ujian. Ingat, tidak usah lari dari ujian. Tidak usah takut untuk ada di tengah-tengah pergumulan dan tantangan. Kenapa? Ujian itu selalu dengan kepentingan untuk menaikkan dan bukan untuk menjatuhkan. Ujian itu membuat kita naik kelas, bukan turun kelas. Karena itu setiap orang siapkan hatinya, hidupnya untuk masuk dalam ujian. Ada ujian kelas, ada ujian sekolah. Dulu kita sekolah itu belajar kurang-kurang, tapi pas mau ujian itu belajar luar biasa. Karena mau ujian kok. Ujian waktu ikut bela diri, masuk pintu semua putih habis. Nanti ujian baru mulai ada sabuk hijau. Kan ujian untuk buat kita. Tanggung jawab dan semua yang kita lakukan itu di dalamnya yang penuh kasih itu tidak terlepas dari ujian. Jangan pikir kalau kita lakukan dengan kasih lantas bebas ujian. Tetap harus diuji. Keempat, kalau engkau lakukan dengan kasih, upah yang didapat. Jadi jangan menyangkal upah dulu. Upah yang didapat bukan sekedar soal kesepakatan bersama, bukan soal surat keputusan. Tapi upah adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Supaya orang tidak berpikir pada upah, kerja saja. Kerja saja dengan kasih. Orang tua itu, dia ada anak 2-3 orang, tapi kadang-kadang dia bilang, bapak ya ini rajin, yang satu wis. Orang tua lagi pikir nanti ini warisan mau kasih semua di sini, kok di sini juga, tapi tidak bermaksud untuk membedakannya. Tapi yang bekerja dengan baik itu selalu dipikirkan lebih. Kan itu kerjakan saja, layani saja. 5, orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih, dia membebaskan dirinya dari iri hati terhadap orang lain. Saudara tahu kalau kasih ada di sini, iri hati akan keluar. Hati yang marah, penuh kepahitan, penuh rasa ingin balas dendam, energi negatif yang di sini, itu semua akan hilang
kalau kasih itu penuh di sini. Saya selalu mengidentikan itu dengan Roh Kudus yang ada di sini. Membuat dendam itu hilang, iri hati hilang, semua hilang. Dari Roh yang ada di sini itulah tumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Karena itu saya kira sebuah penjelasan dari teks ini yang baik sekali. Lakukanlah dengan kasih, supaya di dalamnya kita memuliakan Tuhan, supaya di dalamnya kita tidak pura-pura, supaya di dalamnya kita penuh keikhlasan dan ketulusan. Selamat untuk menjalani hidup, tapi jangan lupa kasih di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami belajar lagi tentang kasih. Sepertinya tidak ada habis-habisnya ketika kami belajar tentang kasih. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian. Kami akan terus berbicara tentang kasih. Orang berganti-gantian bicara tentang kasih. Tapi tidak pernah habis-habisnya. Membuat kami mengerti ternyata kasih itu terlalu luas. Tuhan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Tuhan tolong kami supaya kami digerakkan oleh kasih itu. Tuhan tolong kami supaya yang nampak adalah kasih. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.